warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Laufik Agija, saya dari kelas 2K Manajemen. Hadirnya di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang hasil observasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bisnis internasional. Di antaranya ada 4 yang saya akan bahas. Yang pertama ada profil perusahaan, lalu yang kedua penerapan model bisnis Canva perusahaan, lalu yang ketiga ada penerapan aktivitas bisnis internasional perusahaan, lalu yang terakhir ada analisis SWOT dari perusahaan tersebut. Oke, simak video saya. Cekidot. Sebelum beranjak ke pembahasan yang lebih lanjut, mari kita simak dulu apa sih bisnis internasional itu. Di sini bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini bukan hanya mencakup perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri saja, melainkan juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Nah, yang pertama itu ada sejarah perusahaan firma HMM Sandang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2001 oleh Bapak Haji Muhammad. Awal mula dirintisnya usaha ini berawal dari beliau berjualan kain meteran di pasar-pasar. Lalu bertemu rekannya yang mengajaknya untuk bekerja sama untuk memproduksi sarung yang berproduksi di Bandung. Lalu tiba-tiba ada seseorang dari Malaysia yang ingin memesan produk sarung tersebut, tetapi Bapak Haji Muhammad menolak ajakan tersebut karena pada saat itu beliau masih meragukan tentang laku tidaknya produk tersebut. Lalu Bapak Haji Muhammad ditawarkan kembali untuk usaha produk sarung lagi, dan akhirnya dengan banyak pertimbangan beliau menyetujuinya. Dengan tidak diduga produk sarung tersebut laris di pasaran, hingga sampai bisa diekspor ke negara luar seperti Arab Saudi. Ekspor tersebut dimulai pada tahun 2005 hingga 2006 dan berjalan dengan lancar. Tetapi kegiatan ekspor tersebut berhenti diakibatkan membludaknya peminat di dalam negeri, sehingga hampir tidak terfokuskan lagi untuk kegiatan ekspor. Hal ini terjadi dikarenakan proses produksinya yang masih menggunakan sistem manual. Walaupun dengan demikian, hal ini tidak menjadi penghambat kegiatan produksi barang tersebut. Dan terbukti hingga saat ini produk sarung HMM tetap laku di pasaran dan banyak diminati oleh konsumen. Nah, selanjutnya ini ada latar belakang dari perusahaan firma HMM Sandang. Indonesia sebagian besar negaranya dengan mayoritas penduduknya muslim terbanyak di dunia. Ini membuat permintaan akan perlengkapan ibadah yang semakin tinggi. Salah satunya yaitu kebutuhan sarung. Sarung saat ini tidak hanya sebagai pakaian untuk beribadah, melainkan menjadi pakaian serbaguna yang dapat dipakai di acara formal maupun non-formal. Hal itu menyebabkan begitu banyaknya merek sarung yang tersedia di pasaran. Salah satunya merek HMM ini. Nah, merek sarung HMM ini merupakan salah satu sarung dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merajai industri sarung di wilayah Tegalgubug, Cirebon, Jawa Barat, dan pernah melakukan ekspor ke beberapa negara seperti Saudi Arabia, Malaysia, dan India. Nah, yang pertama produksi dari perusahaan HMM yaitu sarung. Sarungnya itu dibagi menjadi 2, ada sarung Samarinda dan sarung polos. Harganya itu di bawah 100.000. Nah, lalu yang kedua ini ada baju koko dari produk HMM. Produk HMM tersendiri hanya memproduksi baju koko yang polos, belum ada yang motif
dan harganya pun masih relevan murah, yaitu sekitar 90 sampai 95.000. Lalu yang terakhir dari produk HMM yaitu sorban. Sorbannya tersendiri diciptakan atau diterbitkan sudah banyak warna dan motifnya hanya satu motif, yaitu seperti yang ada di gambar. Untuk harganya pun relatif murah juga, di bawah 100.000. Nah, dari ketiga produk tersebut, di video ini merupakan dokumentasi dari gudang yang ada di dalam perusahaan HMM tersendiri. Nah, untuk proses produksinya tersendiri, pada perusahaan HMM saya tidak mengunjunginya pada saat observasi dikarenakan tempatnya itu berada di Bandung. Di sini saya mengambil dari sumber YouTube yang dimana dokumentasinya itu sedang memproduksi sarung dengan pengerjaan yang sama, yaitu menggunakan printing. Silahkan disimak teman-teman.
selanjutnya yaitu ada penerapan strategi. Terdapat 5 cara, yaitu yang pertama, mempertahankan harga dan meningkatkan kualitas produk untuk menambah pangsa pasar. Lalu yang kedua yaitu memberikan kualitas yang bagus untuk para konsumen. Dan yang ketiga yaitu memperbaiki kondisi dan layout perusahaan agar pembeli merasa nyaman saat membeli barang tersebut. Yang keempat yaitu menetapkan strategi dan harga pasar untuk menghadapi persaingan. Dan yang terakhir yaitu menciptakan produk dengan model dan tren yang terbaru, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Nah, pada part kali ini adalah part yang terakhir, yaitu membahas tentang analisis SWOT dari perusahaan HMM Sandang Cirebon. Yang pertama ada kekuatan atau strong. Di sini saya mengambil 3. Yang pertama yaitu sudah berdiri lama sehingga memiliki jaringan distribusi yang kuat dan menyebar hingga ke berbagai calon konsumen baru. Lalu yang kedua, memiliki supplier yang terpercaya. Dan yang ketiga yaitu perusahaan ini merupakan perusahaan pemasok sarung terbesar setanah Abang. Lalu selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Di sini saya mengambil 2, yaitu masih menggunakan alat yang manual sehingga terjadinya kewalahan produksi barang. Lalu yang kedua, belum adanya pencatatan atau pembukuan agar sistem tersusun rapi. Nah, yang ketiga ada kesempatan atau opportunity. Saya mengambil 2, yaitu yang pertama, produk ini menggunakan bahan yang berbeda dengan produk yang lain, yaitu menggunakan bahan polyester. Lalu yang kedua, perusahaan sudah mengikuti tren dan model yang sedang booming pada masanya. Nah, yang terakhir yaitu adanya ancaman atau threat. Saya mengambil 2, yaitu yang pertama, banyaknya daya saing di pasaran. Dan yang terakhir munculnya produk-produk sarung baru yang lebih murah. Sebenarnya ada tambahan yaitu adanya pengkopi pastean pada sarung yang diberi namai HMM padahal bukan sarung asli dari HMM-nya.